relawan BRJP atau yang sering juga disebut sebagai Barisan Relawan Jokowi Presiden beberapa hari yang lalu mengaku mendapatkan arahan dan mendapatkan mandat dari Jokowi untuk mendukung duet Prabowo Gibran untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang hari ini cukup viral, cukup happening, dan tentu saja paling banyak mendapatkan pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Kenapa ini terjadi? Ya ini tentu karena Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Dan ternyata per hari ini kita membaca media-media mainstream, khususnya media online menyebut bahwa Jokowi juga mengkonfirmasi, Jokowi juga mengamini, Jokowi juga mengiyakan bahwa sejak awal sebenarnya Jokowi itu sudah sangat mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk dibicarakan hari ini sebagai kontribusi kira-kira apa yang menarik untuk diperbincangkan ketika ada relawan politik identik dengan Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi mengafirmasi itu sebagai sebuah usulannya. Tentu adalah isu-isu yang terkait dengan politik. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya secara alamiah politik di Indonesia itu apa yang disebut oleh Laswell sebagai politik soal how to get the power. Politik kita itu sederhana untuk mendapatkan kekuasaan. Baru selesai dilantik, baru selesai mendapatkan kekuasaan, sudah berpikir bagaimana memenangkan pertarungan. Bagaimana misalnya bicara tentang pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia itu perkara biasa. Inilah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya lumrah, karena secara prinsip jangankan hari ini bicara tentang proposal duet ini 2 periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024 yang lalu setelah para menteri dilantik kira-kira begitu, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 di kita itu dianggap wajar sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik, mengonsolidasi barisan-barisan yang bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan politik. Meski pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata banyak pihak yang kontra ya, dan bahkan agak sedikit keras, ini belum ngapa-ngapain kok sudah bicara tentang 2 periode. Tunjukkan dulu, wujudkan dulu kira-kira apa visi misinya yang belum direalisasikan soal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan seterusnya. Itu dulu yang kemudian direalisasikan. Kalau sudah terwujud, kalau sudah tercapai, barulah kemudian bicara tentang proposal 2 periode. Bolehlah bicara apapun kalau memang visi misi dan janji politiknya itu memang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Tanpa itu semua, maka yang dilihat oleh publik hanyalah semacam orientasi kekuasaan yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan membuktikan kinerja. Intinya bagi pihak yang kontra, kerja dulu, buktikan dulu, baru kemudian bicara tentang 2 periode dan 2 periode, bukan yang lainnya. Inilah yang saya sebut bahwa terjadi dan pro kontra, ada yang pro dan ada kontra dalam konteks proposal politik 2 periode duet Pak Prabowo dan Gibran. Itu adalah hal lumrah di negara kita tentu saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, apakah Pak Prabowo dan Gibran bisa duet kembali untuk yang kedua kalinya di 2029? Ini domain elit. Kalau elit bersepakat, siapakah elit itu? Adalah ketua-ketua partai yang akan mendukung pasangan ini. Kalau semua ketua-ketua partai bersepakat untuk mendukung proposal 2 periode Prabowo dan Gibran, sekeras apapun protes, sekeras apapun penolakan itu muncul, jadi ini barang akan maju untuk yang kedua kalinya. Begitupun sebaliknya, kalau para ketua-ketua partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka aku yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju pilpres, ada calon 1, calon 2, dan calon 3. Eksekutornya adalah rakyat. Apakah yang akan dipilih calon 1, calon 2, dan calon 3? Tapi dalam konteks siapa yang akan maju, wakilnya siapa, itu nanti dulu. Rakyat tidak dilibatkan. Yang menentukan faktor determinan dan menjadi veto player adalah elit-elit kunci yang ada di partai politik. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan sederhana, apakah proposal 2 periode Prabowo dan Gibran itu akan bisa bukan menangkap, mengamankan lalu diserahkan ke kejaksaannya tuh? Membantu bang. Iyalah, Kalau membantu. ada haknya jangan. Membantu, oke lah. Membantu. Nanti kalau ada hak ada kewajiban lagi. Repot juga nanti kalau ada haknya kita tangkap, kewajibannya mana? Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat tadi atau yang barusan kita tonton tadi, bahwa beliau Adi Prayitno, pernyataannya itu cukup menarik teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa para relawan Pak Jokowi yang sekarang ini sudah memberikan sinyal atau sudah merencanakan atau merancang bagaimana supaya bisa 2 kali periode Gibran dan Prabowo. Nah teman-teman, itu sesuatu yang sangat membingungkan buat kita. Kenapa Pak Gibran aja ya, selama dia menjabat sebagai wakil presiden yang saat ini, ya menurut saya kinerjanya masih belum maksimal teman-teman. Nah dia mengatakan bahwa
itu tidak masalah. Kalau itu mulai bisa diperbincangkan, mulai bisa dibahas, tetapi harus dibuktikan dulu pekerjaan apa kinerjanya yang selama ini, bagaimana Pak Gibran selama ini, apakah kinerjanya menurut masyarakat Indonesia apakah sudah terlaksana atau masih belum. Nah, teman-teman, kita bisa melihat dari video yang kita barusan tonton ini apakah kita setuju apa tidak ya teman-teman ya, kalau misalnya Gibran dan Prabowo dicalonkan untuk di periode selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita bisa membahas satu persatu apa yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan para teman-teman kita yang ada di dalam video ini. Nah teman-teman, saya coba baca sebagian dari komentar-komentar yang ada di video ini teman-teman. Nah, ada teman-teman kita yang berkomentar yang beranggapan bahwa begini, kalau debat dengan ternak Jokowi itu susah dan karena ditolak terbayang bayarannya. Oke teman-teman, saya sangat setuju ya, saya sangat setuju Gibran diganti periode presiden 2 periode, boleh, wakilnya no. Nah jadi yang teman kita ini dia tidak setuju kalau Gibran menjadi 2 periode teman-teman. Oke, di sini kelihatannya sekali keserakahannya Jokowi di luar sana, teriak-teriak ketidakbecuannya. Gibran menjalankan tugas negara sudah teriak-teriak minta dukungan 2 periode, sungguh tidak tahu malu. Jadi untuk pilpres berikutnya KPU harus teliti, betul-betul teliti, meneliti berkas-berkas, persyaratannya harus asli, tidak boleh abal-abal. Negara bisa hancur kalau kepemimpinannya orang yang tidak pintar dan cerdas. Wawasan, pengalaman polos harus luas, pendidikan tinggi dan punya norma etika dan bagus dan akhlaknya yang mulia. Oke teman-teman, kenapa Pak Jokowi itu kalau selalu intervensi, dan ucapan Pak Jokowi itu menurut saya sangat beluder dan merusak demokrasi karena udah mendahului suara rakyat. Prabowo setuju 2 periode tetapi bukan dengan Gibran. Rakyat butuh kepemimpinan dan wakilnya yang punya kemampuan dan kualitasnya yang baik. Harus ukur dulu kemampuan kita bila ingin mencalonkan diri. Nah, gila kuasa yang pasti takut Samsul ditinggal penggemar. Belum mikirin Kaisang dan Bobi, saya nyesal dulu mendukung sampai 2 periode. Oke teman-teman. Ya, makanya jangan sombong. Tuhan itu paling benci orang sombong. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Secara tidak langsung, sekarang juga Gibran sudah disingkirkan. Buktinya Pak Presiden Prabowo bila kunjungan ke luar negeri, Gibran tak kasih peranan apa-apa oleh Presiden. Malah AYH di negeri diberi tugas menggantikan Gibran. Lantas Jokowi jangan sampai Gibran 2 periode. Mungkin 2026 Gibran dimalzukan. Oke, setuju teman-teman ya. Sadar diri lebih baik daripada disingkirkan. Jokowi merasa ketakutan, itu saja, setuju teman-teman. Menunjukkan keserakahannya yang luar biasa ya. Tak ada itu kepentingan rakyat, yang ada pemenuhan nafsu terus berkuasa yang tak pernah akan ada selesainya. Jokowi selalu ikut campur di dalam pemerintahan Jokowi karena di situ ada anaknya. Saya lebih setuju jika Gibran dimalzukan. Prabowo 2 periode, yes. Gibran, no. Relawan itu hasil revolusi mental, alat mempertahankan atau merebut kekuasaan. Ya, sehebat apapun manusia itu sanggup menyimpan dan menutupi sebuah bangkai. Suatu saat baunya pasti akan tercium juga. Cerdik dan sehebat apapun manusia itu menyembunyikan suatu untuk kejahatannya, pasti akan tercium, terbongkar juga bahwasanya kebatilan itu akan musnah dan hancur dengan datangnya suatu kebenaran. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Oke. Demi masa depan kita sebagai bangsa, maka jadilah pemimpin bangsa yang berkualitas. Nah, tengoklah Gibran, apa yang bisa kita harapkan untuk masa depan bangsa ini. Maka jangan salahkan masyarakat bila mereka menginginkan wakil presiden kita saat ini mundur saja. Ya, oke, setuju aja teman-teman ya. Menyerah saja Gibran, mundur
dipaksakan pun rakyat. Ngamuk wakil presiden, pelangga pelonggo malu pada dunia. Saya relawan Prabowo mengatakan bahwa Jokowi di bawah bayang-bayang kekuatan dengan dirinya sendiri. Jokowi dan KPU minta dinepalkan dan diviralkan. Sudah hampir setahun Gibran diberikan amanah, ternyata kemampuan dan kualitasnya sangat buruk dan tidak layak jadi pemimpin. Jokowi sengaja merusak negeri ini dengan memaksa anaknya wakil presiden, tapi nggak terima syarat banyak dan bisa saja terbongkar boroknya. Menjijikan sekali itu Mulyono seperti bernyawa ganda, nggak ada matinya. Nasib masih saja maunya mengatur Prabowo. Prabowo seperti sapi di jongkok hidungnya. Jokowi itu nggak ada takutnya Pak. Dan tentang curang-curang, dia ahli menggerakkan gerondong-gerondong untuk curang, maka dia korupsi sebanyak-banyaknya. Ya akhirnya deh jelas siapa yang suka bikin kegaduhan. 1 tahun saja belum deh ngomongin 5 tahun ke depan, 5 tahun yang sekarang aja belum kelar. Oke teman-teman, yes, Gibran disingkirkan, Prabowo masih jauh pemilu, udah ribut 2 periode. Itu kan bukti ketakutan Jokowi, takut Gibran dimajukan. Pak Prabowo nggak mau pas dengan sukanya kurang dari 3%. Rakyat sudah bosan dengan kebohongannya yang jangan harap bisa menang. Berusaha berlindung di balik Pak Prabowo sebab kedudukan anaknya sudah goyang rapi. Pak Prabowo jangan lengah, jangan sampai ditikung sebab politik ini licik. Oke, teman-teman. Nanti di tengah jalan beda lagi, sekarang aja takut anaknya dimalsukan. Nah, oke teman-teman, sampai di situ saja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ini masih banyak komentar-komentar teman-teman yang belum saya bacakan semua. Nah, nanti waktunya cukup panjang teman-temannya. Jadi untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa melihat video selanjutnya. Ya, tonton habis video ini supaya informasi berikutnya jangan sampai teman-teman ketinggalan. Oke, teman-teman, itu aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.